Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita Allah izinkan untuk bersilaturahim. Saya menyampaikan ini ya karena umur saja, karena yang paling tua saja, bukan karena apa-apa, tapi kita hanya ingin kita berpikir bersama untuk kebaikan kita dan kebaikan yang lebih luas lagi insyaallah. Teman-teman, jadi yang pertama saya masih ingat waktu itu Maulana Umar Palampuri sampaikan, yakinlah kamu bahwa sesudah kamu akan dilahirkan orang-orang yang jauh lebih baik daripada dirimu. Jadi mungkin saya hanya yang paling tua, tetapi yakin bahwa sesudah saya banyak sekali teman-teman yang lebih punya karya di dalam membangkitkan usaha agama, mengadopsi fikir Rasulullah SAW dibanding dengan yang tua-tua. Benar sekali bahwa ternyata setelah saya lulus dari ITS, justru kegiatan agama ini, fikir agama berkembang lebih pesat dibandingkan pada saat saya ada di situ. Ini terbukti bahwa setelah kamu, Allah akan lahirkan orang-orang yang jauh lebih baik daripada dirimu. Dan pada saat kita melaksanakan membawa usaha agama ini, Allah juga akan jaga hati kita. Kita bukan siapa-siapa. Pasti di belakang kita akan dilahirkan lagi orang-orang dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada diri kita. Dan seterusnya seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, dikenalkannya kita dengan usaha ini, mau tidak mau, kita sadari apa tidak, telah membentuk diri kita sampai hari ini. Ini adalah keberkahan hidayah daripada Allah SWT. Kita bisa lebih mengendalikan diri kita dibandingkan dengan kalau kita tidak dikenalkan dengan usaha agama. Kita lebih dapat mendidik istri-istri kita. Kita lebih dapat mendidik anak-anak kita. Bahkan mungkin dulu kalau kita tidak bersentuhan dengan usaha agama, tidak kepikir anak kita mau jadi hafiz, istri kita seorang hafizah, nggak kepikir. Dan telah mengantarkan kita kepada insya Allah penerimaan Allah kepada karya-karya walaupun sedikit usaha agama, dan telah mengantarkan kita kepada profesi kita sampai hari ini. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau diganti dengan kenikmatan dunia sebesar apapun, teman-teman lebih tahu. Saya hanya orang yang paling tua, tidak lebih dari itu. Tetapi dikenalkannya kita dengan usaha yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ikut surah Rasulullah SAW, telah membentuk diri kita menjadi seperti sekarang. Dan bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita mendidik istri, cara kita mendidik anak, cara kita mengarahkan anak, dan bahkan kita mengarahkan diri kita sendiri. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kalau kita tidak syukuri, maka nikmat ini akan dialihkan kepada orang lain yang lebih bisa bersyukur. Tetapi poinnya,
nikmat ini selalu berbarengan dengan amanah. Masalahnya sering sekali kita menyadari nikmat, tetapi kadang kita lupa untuk berpikir satu sisi, yaitu amanah. Kita diperkenalkan dengan usaha ini adalah karena orang-orang pendahulu kita yang telah mengambil tanggung jawab atau telah memahami aspek amanat sehingga kita kenal. Kalau mereka tidak mengambil tanggung jawab, kalau mereka tidak memahami aspek amanat, tentu mereka akan bernikmat-nikmat dengan dikenalkan dengan usaha agama untuk mereka dan keluarganya sendiri. Jadi dikenalkannya kita dengan usaha ini adalah sebuah efek daripada mereka-mereka dulu. Jadi saya cerita dulu pertama di Surabaya, jemaah yang dengan risonya dia dikirim ke Lampung, ditolak, hatinya hancur, doa, hati yang hancur luluh dia doa, ini meruntuhkan semuanya. Jemaah inilah yang kemudian dikirim ke Ikan Gurami dan ukhuwah yang akhirnya ada markas Ikan Gurami. Dari jemaah yang ditolak di Lampung, jemaah yang ditolak di tempat yang lain, yaitu Muhammad Nasir dari Malaka, yang akhirnya tanpa dia sangka, dia sendiri tidak menyangka, yang akhirnya menghidupkan Temboro seperti sekarang. Jadi dalam keadaan senang susah, kalau hati kita lurus kepada Allah, insya Allah ada kebaikan. Nah sekarang Allah telah mengantarkan kepada kita sampai hari ini, dan keberkahan usaha ini telah mengantarkan posisi kita sampai sekarang. Pertanyaannya, dari aspek tanggung jawab dan amanah ini, apakah kita sudah maksimal? Teman-teman, tadi sambil kelakar kita cerita, dulu kita nggak punya apa-apa, motor nggak punya, ke markas Gurami pakai bemo, tetapi tawajuhnya luar biasa. 3 hari bisa nangis, sekarang 40 hari masih ketawa-ketawa, 4 bulan masih belum banyak berubah. Jangan sampai amal ini menjadi sebuah rutinitas melepaskan nisab yang tidak bermakna untuk membentuk diri kita. Nanti kewajibannya juga begitu. Sholat kita adalah sebuah pelepasan kewajiban, bukan sesuatu yang dapat merubah diri kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah. Dulu kita nggak punya apa-apa. Hidup usaha agama menghidupkan di muhalah, tanya siapa dulu? Nggak ada yang kita tanya, karena tidak ada yang tahu. Tapi dengan begitu hati kita tawadhu. Sekarang sudah ada yang profesor, PhD banyak sekali, jadi senat, jadi direktur, wakil rektor, wakil direktur. Anda Allah telah antarkan kepada posisi itu, dan posisi itu sebetulnya memberikan peluang untuk teman-teman berkarya lebih dibandingkan dulu. Dulu jemaah 1 hari dari ITS menggetarkan Malang, dan sekarang orang-orang Malang sudah ada jadi profesor di Malaysia, sudah ada yang jadi kiai di Temboro, sudah ada yang luar biasa di mana-mana. Dari jemaah 1 hari dari tempat Sukolilo. Maaf tadi kita cerita, mungkin posisi kita saat ini membawa kesibukan kita lebih tidak salah, karena itu amanah juga, tetapi membawa kebaikan kepada adik-adik kita yang lebih luas ini juga sebuah amanat, sebagai sebuah realisasi daripada aspek syukur kita telah dikenalkan dengan usaha ini dan diantarkan Allah pada posisi saat ini.
Oleh karena itu sebetulnya antara nikmat yang harus kita syukuri dengan amanat yang mau tidak mau kita sadar tidak bisa kita lepaskan. Dan mestinya posisi teman-teman kita saat ini lebih dapat berbuat banyak untuk membawa tanggung jawab, membawa amanah ini untuk dapat menggetarkan teman-teman kita sudah yang lebih besar lagi. Teman-teman, saya ingat ada satu orang, saya dapat kargo hari ini dari jemaah Filipina. Waktu ada satu orang datang ke markas Nizamuddin tahun 70-an kalau. Tapi satu orang itu nampak orang asing. Malah Maulana Umar Palampuri saat itu sedang baca Yasin. Pada saat dia sedang membaca Yasin, dia terpandang ada satu orang yang sholat tahiyatul masjid, dan ini bukan orang yang sering datang ke sini. Waktu tahun itu masih banyak orang bisa dikenali yang datang ke sini. Maka ditutup sejenak Maulana Umar membaca surat Yasin dan mulai ikhtilaf dengan orang. Ditanya, kamu dari mana? Tanya. Kami dari Fiji Island. Kami dari Fiji. Terus Maulana Umar mulai cerita. Orang tertarik. Ini sebetulnya apa? Ini usaha yang begini. Masya Allah, bagus. Kalau nanti kami kirimkan jemaah ke Fiji, apakah kamu bisa menjadi orang pertama yang menunjukkan jalan, dalil? Kami datang sana. Oke, siap. Dia catat alamatnya, dicatat nomor teleponnya. Pendek kata, jemaah pertama dari Nizamuddin dikirim ke Fiji Island. Ketemu orang ini. Orang ini yang menjadi dalil pertama dan mulai pertama usaha ini berkembang di Fiji. Dan sampai sekarang berapa ratus masjid baru terbentuk, berapa ulama, berapa tahfidz Quran, berapa madrasah, semua dihasilkan dari satu orang. Orang ini dari karya jeda 10 menit baca Yasin. Coba bayangkan, kalau tadi Maulana Umar melanjutkan baca Yasin sampai selesai, tutup, orang tadi habis sholat tahiyatul masjid terus keluar, selesai, dapat pahala apa? Dapat pahala baca Yasin, selesai. Tapi baca Yasinnya tidak dikurangin, hanya jeda 10 menit, ditutup sebentar, menyampaikan kalimatul haq, mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Dampaknya ratusan masjid, ribuan ulama, ribuan tahfidz Quran. Masya Allah. Dan kemudian dia setelah 10 menit jeda masih bisa kembali baca Quran dan menyelesaikan Yasin. Yasinnya selesai, dampak maksimal Fiji sampai sekarang. Ini sebetulnya fikir sesaat untuk agama Allah yang kita sering katakan sampai maaf kadang-kadang tidak bermakna di hati kita, karena terlalu seringnya kita ngomong sampai tidak terkesan hati kita, dianggap biasa, padahal punya dampak yang luar biasa bagi kita. Saya ketemu satu anak tahun lalu. Anak ini dari Toronto, bergabung dengan jemaah kami. Dia cerita kisahnya begini. Ayah kami, ayahnya si anak ini, ayah kami ini ada migran dari Pakistan ke Toronto, Kanada. Kemudian ada jamaah yang dikirim ke Toronto sekian tahun 70-an. Di puncak musim dingin, jemaah jalan kaki 4 bulan. Toronto saat ini kalau musim dingin, dia bilang kalau musim puncak musim dingin minus 34. Tahun
65 tahun 70-an itu mungkin bisa minus 40 atau lebih. Jadi jemaah ini dikirim 4 bulan jalan kaki. Dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu apa-apa, dan harus kemana. Waktu itu di Toronto dan sekitarnya, Kanada di bagian selatan, utara udah nggak ada orang kan. Bagian selatan itu belum ada masjid, satu pun belum ada masjid. Jadi jemaah ini bergerak, kami harus kemana? Karena putusan kami harus bergerak di Toronto di musim dingin. Tiba-tiba ada pemuda lewat, kira-kira umur belasan tahun, 17 tahun. Kamu siapa? Kami ini dibawa ayah kami migran ke sini umur 7 tahun. Beberapa tahun yang lalu ayah kami meninggal. Nah, dia sudah mulai beranjak umur 15-17 tahun. Kamu bisa bahasa Urdu? Bisa. Kamu bisa bahasa Inggris? Iya. Kamu boleh bantu kami minimal untuk menerjemah. Kan nggak ada yang tahu bahasa Inggris jemaah. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kami akan jalan, karena jamaah kami jamaah jalan kaki. Kami akan jalan. Ketika 2 jam kami berjalan ke arah utara, kami tidak akan tahan dalam suhu seperti ini. Tapi kami harus lakukan musyawarah. Dan ketika sudah dekat-dekat 2 jam, tolong starter mobil, jemput kami dan singgahkan kami di tempat manapun yang penting bisa menghangatkan tubuh. Mau ke gudang, mau kemana, karena nggak ada masjid. Jemaah bergerak. Setiap hampir 2 jam di starter mobilnya jemput. Terus akhirnya si anak muda umur 17 tahun ini nusroh jemaah ini sampai kira-kira 2 bulan. Allah. 2 bulan jemaah, 4 bulannya pulang. Anak muda ini sangat dekat sekali dengan anggota jemaah. Tapi yang dekat sekali satu orang namanya Hakim Akram. Pemuda ini dekat sekali sama dan juga satu orang namanya Hakim Akram. Jadi pada saat si pemuda 17 tahun ini tumbuh, karena ketika pemuda ini belum ketemu dengan jamaah tadi, itu agamanya tidak jelas, hilang, karena sudah hilang. Bukan cari kerja lah, apalagi orang tuanya tujuannya cari kerja dan yang lain-lain hilang. Tapi ketika ketemu dengan jamaah, mulai dia ingat sholat, kemudian dia menikah. Dia punya 4 anak. 4 anak, sekarang ini 4 anak. Keempat-empatnya hafiz Quran 30. Allah. 3 diantaranya sudah jadi ulama. Pemuda tadi, anaknya 4, hafiz Quran semuanya 30 juz. 3 sudah jadi ulama. Nah, proses pertumbuhan 4 anak ini selalu diceritakan proses bagaimana si bapak ini mengenal kembali agama dan si Hakim Akram. Tahun lalu salah satu dari 4 anak pemuda ini bergabung dengan jemaah kami. Allah. Keluar di satu tempat. Pada saat malam markasnya kita mendengarkan bayan sangat menyentuh. Setelah turun dari bayan, si anak muda ini datang. Bapak siapa? Mau melanjutkan tadi. Bapak siapa? Saya Hakim Akram. Allah. Ini anak ini menangis bagian anak kecil yang ketemu dengan Allah SWT. Nangis ya luar biasa. Bapaklah yang menyelamatkan ayah saya, dan ayah saya menjadikan kami keluarga seperti ini. Orangnya masih sehat, masih kuat. Tapi sekarang di Kanada sudah lebih daripada 300 masjid. Sudah banyak sekali pesantren, sudah banyak ulama, sudah banyak hafiz dan seterusnya. Teman-teman di ITS ini dulu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi karyanya fenomenal. Teman-teman ITS ini karyanya fenomenal. Ini fakta, bukan mau kita berbicara internal. Siapa menghidupkan Malang, anak Sukolilo, Jombang, Jember, walaupun guru kita orang Solo. Dulu awalnya kita sering ke Temboro, sekarang guru kita orang Temboro. Ya kita fasilitas khairat, harus begitu.
Nah sekarang teman-teman semuanya sudah jadi orang. Tentu daya ledaknya luar biasa. Apa yang bisa kita pikirkan? Kita berpuasa ini dengan prestasi kita, dengan karir kita, dengan agama di rumah kita, atau kita mulai melangkah. Karena saya sudah 60 tahun, umur saya sudah 60 tahun, dan saya tidak tahu sampai kapan Allah berikan izin. Yang lebih muda belum tentu lebih lama kesempatannya. Tetapi apa sekarang yang bisa kita buat? Banyak hal yang kita bisa buat. Teman-teman di university, di teman-teman, di dosen di sini. Ayo kita berpikir bersama. Kita ini sama-sama. Kita pernah bareng-bareng dalam tempat ini. Ayo mulai dari tempat ini kembali. Kita mulai membuat sebuah prototipe kerja yang insya Allah bisa jadi model yang bisa kita cloning dan kita bisa sebarkan di dalam ruang yang lebih luas. Teman-teman, kalau ulama dia bisa masuk di mana-mana, tapi kalau profesional yang ngerti agama, dia akan lebih mudah untuk masuk di seluruh kalangan, tidak ada yang menolak. Profesional yang tahu agama dan punya concern untuk berpikir tentang agama. Ini hal besar, teman-teman. Ini hal besar. Kami pertemuan-pertemuan seperti ini harapannya ayo kita bergandeng tangan bersama. Ayo kita lepaskan sekat-sekat kita yang sangat tipis. Kita lepaskan. Kita berpikir untuk kehidupan agama yang nantinya kita bisa menjawab sesuatu di hadapan Allah nanti. Apa yang kamu telah berikan? Bahwa kamu telah dikenalkan dengan sebuah usaha yang telah membentuk dirimu sampai hari ini. Ya, telah membentuk dirimu sampai hari ini. Nah, ini sebetulnya saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi saya ingin apakah kita dapat menyepakati dan membuat sebuah formulasi apa yang bisa kita lakukan minimal untuk kita bersama merajut kembali kedekatan kita dengan teman-teman kita. Kami pernah dengan Mas Nur Rahman tahun 2007. Allah. Beliau yang punya data banyak terhadap teman-teman ITS dan Jawa Timur yang sudah pernah keluar. Tahun 2007 ada sekitar 650 orang yang pernah keluar 40 hari, 4 bulan. Dan banyak sekali yang sudah pernah keluar IPB. Sekarang Mas Nur Rahman sudah tidak ada. Karyanya banyak. Sekarang Mas Huzaifah tahu banyak. Mas Huzaifah tahu banyak. Alumni-alumni ITS di mana mereka. Ayo kita rajut kembali silaturahmi, saling sayang. Jangan lihat perbedaan, lihat persamaan. Kita ini wong mangan sekolah. Wong mangan sekolah. Kita sayang, kita cinta karena Allah. Ini teman-teman seperjuangan. Ayo kita sama-sama. Kita bersilaturahmi sama orang-orang tua, para orang-orang yang telah membimbing kita, dimanapun mereka. Kita silaturahmi, sambung hati di antara kita. Kita pikirkan sama-sama. Kalau kita sudah mulai itu, maka tanpa terasa nanti anak kita akan ke bawah, keluarga kita akan ke bawah, lingkungan kita akan ke bawah. Karena apa? Karena kita punya energi. Kalau kita bergerak, nanti medan magnet di sekitar kita juga akan berimbas. Tapi kalau kita tidak diam, kita sendiri juga akan larut. Yang membuat kita menjadi lemah, karena lemahnya aspek tanggung jawab, lemahnya aspek mengadopsi
sifat amanat ini. Alhamdulillah saya sudah begini, selesai. Sekarang saya ada kesibukan yang lain, selesai. Yang membuat kita adalah aspek itu. Alhamdulillah, selesai. Saya ada kesibukan yang lain. Kesibukan yang lain tidak ada yang melarang. Tetapi hal ini poin penting, supaya kita ada sesuatu yang bisa kita sampaikan nanti pada saat Allah tanya. Formulanya bagaimana? Pertemuan hari ini harapan saya kita bagi fikir. Tadi mulai ada yang berpikir, bagaimana kalau kita list teman-teman kita, ayo, sampai tadi Mas Imam sebentar lagi mau umroh, nanti mau silaturahmi sama teman-teman kita alumni Sukolilo ini yang ada di Mekah Medina. Banyak ternyata, betul? Yang ke Jakarta, ayo. Yang ke Bandung, ayo. Yang ke mana? Banjarmasin. Yang ke Ternate. Setelah itu, baru apa yang bisa kita pikirkan? Kalau dulu kita sendiri, sekarang di belakang Mas Sigit ada ribuan mahasiswa. Di belakang Mas Imam ribuan. Di belakang Mas Anis, Mas Husaifah, para dosen ini ribuan mahasiswa. Ribuan mahasiswa. Mas Muhsin, semuanya. Selain kita menguatkan di antara kita, maka yang sekarang ini melemah adalah usaha belajar, satu. Yang kedua, usaha atas profesional. Nah, profesional ini bisa, tapi agak sulit disentuh oleh ulama. Tapi kalau profesional disentuh oleh profesional, dia nyambung. Nah, profesional itu di belakangnya adalah ratusan dan ribuan orang di dalam induk korporasi. Ribuan orang. Kemarin ada teman yang khususi ke Samudra Indonesia. Ternyata ada salah satu vice president yang pernah keluar di India 40 hari. Tapi tidak pernah tahu, Pak, dulu kami pernah keluar 40 hari di India. Dan itu banyak. Kalau kita tidak mau memulai, maka kita tidak tahu data itu. Dan mereka sebetulnya pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga yang juga telah mempengaruhi kehidupan. Nah, teman-teman, ini sebagai sebuah awal saja penyampaian, tapi yang ingin kita bicarakan, ayo kita sama-sama saling sayang, saling dekat, saling rapat, bergandeng tangan, bekerja sama, saling membuka diri. Ayo kita bekerja sama untuk perbaikan diri kita dulu pertama. Perbaikan diri kita. Kemudian kita saling menguatkan keluarga kita. Kemudian kita saling bantu. Ada PPNS, ada PENS, ada UNBRA, ada Mana Malang, ada mungkin nanti saya akan bawa silaturahmi ke dosen-dosen di ITB di Bandung. Dan terus kita bergerak. Dan mudah-mudahan dari tempat ini yang pernah jadi ikon fenomenal nasional, bukan untuk kebanggaan, tapi kita bersyukur bahwa kita punya potensi itu. Kita apakan sekarang? Kalau kita diem, nanti lama-lama larut selesai jadi kenangan. Kita pernah begini dulu, selesai. Namun saat ini kita sedang dalam proses. Kita tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, minta doa kepada orang-orang alim yang dekat dengan kita, dan kita bismillah, kita mulai. Dengan begitu, maka kita sendiri pertama yang mulai tersemangati. Kita dulu. Nah, mulainya dari mana? Mungkin selepas ini kita sambil berbicara santai, kita sampaikan gimana mulainya. Ayo kita pikirkan. Tapi apakah ada yang salah?
kita berpikir bersama dan mengambil tanggung jawab ini untuk perbaikan diri kita, untuk memulai kembali. Ini di rumah tahfidz ini sudah ada generasi berikutnya, anak-anak ahbab. Ini generasi berikutnya. Jangan sampai pada saat kita ada dan kita punya peluang terjadi keterputusan generasi. Karena kita ikut tanggung jawab, karena kita telah dikenalkan. Dan itu memungkinkan terjadi. Kalau saya dapat kargozari teman-teman dari yang pernah keluar di Cina, kargozari dari jemaah-jemaah yang negara yang baru bangkit kembali dari perusakan Uni Soviet yang sekarang muncul dari negara-negara 15 negara baru. Ini mereka sekarang sedang membangun kembali agamanya ketika telah putus. Di rezim Uni Soviet dulu telah putus. Dan Cina sekarang ini dengan PKC sedang dalam proses pembersihan. Jadi yang boleh ke masjid orang-orang tuanya, katanya begitu, untuk ibadah. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan sudah mulai dilarang. Nah, kita sekarang ini tidak ada halangan. Tidak ada halangan, semuanya mendukung. Posisi kita mendukung. Regulasi tidak ada yang dilanggar. Kita yang sekarang harus segera membuat keputusan untuk sebuah perubahan besar ke depan, dan mudah-mudahan insya Allah kita dinilai oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang ikut memberi arti di dalam perubahan. Amin ya Allah. Itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya hanya sangat bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita terus terang saya kangennya luar biasa dengan teman-teman. Allah. Walaupun mungkin yang masuk di ITS setelah tahun 90 saya tidak pernah ketemu secara fisik, tapi pertemuan malam hari ini mungkin sebagian kecil karena tahun 2007 saja itu 650 orang sudah pernah keluar. Kalau sekarang, dan mereka sudah ada di ujung-ujung bumi. Doni masih di Emirat, nggak tahu sekarang. Dia di Turki dulu, di Sambersi, Doni, Fisika 88. Terus siapa lagi? Saya ketemu dengan siapa di Abu Dhabi. Teman-temannya di seluruh dunia, teman. Di seluruh dunia. Nah, ayo dari tempat ini kita mulai meletakkan dan membangun sebuah komitmen kepada diri kita masing-masing. Kemudian kita lakukan kerjasama. Ayo, apa yang dapat kita mulai? Monggo kita pikirkan bersama apa yang dapat kita mulai, dan kita mulai dari yang kita mampu. Maka berikutnya insya Allah Allah akan tunjukkan caranya apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini aja teman-teman sebagai pengawal, mengawali kita ngobrol santai. Nah, mudah-mudahan saling memberi lah, saling memberi. Teman-teman sudah lebih banyak karyanya daripada saya hanya memulai saja. Teman-teman sudah lebih banyak tahu tentang kondisi di dunia pendidikan. Saya tidak di dunia pendidikan. Nah, ayo monggo kita saling memberikan usulan, kemudian apa yang bisa mulai kita kerjakan dari awalnya dan kita mulai ke depan. Monggo, matur nuwun, saya ingin Mas Sigit lah sebagai tuan rumah yang ngatur. Monggo, apa yang mau kita pikirkan, monggo Mas Sigit yang orang Surabaya lah, Mas Sigit, Mas Anis, Mas Imam, dulu. Mas Sigit, Mas Amrun. Mas Imam. Nih, jeminar ITS dulunya ini. Kita mikir bareng.